Romo Sujoko, para frater, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Kamis putih, dominan warna putih, walaupun bibir tetap merah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam sebuah rekaman CCTV di sebuah restoran di Eropa, ada seorang anak kecil yang cakadidi, kejili-jili, kesana kemari. Lalu tiba-tiba anak ini berhenti sejenak, lalu dia mendekat kepada seorang bapak-bapak, om-om yang lagi makan dengan lahap. Nama om-om ini Babot, Bapak Botak. Ini hanya cerita, yang botak jangan tersinggung ya. Bapak Botak ini dia perhatikan lama sekali, lalu dia mendekat. Setelah dia mendekat, dia elus-elus kepala bapak yang dia tidak kenal ini. Dan sementara makan dengan begitu lahap, berhentilah bapak ini. Dia mengernyitkan dahinya, angkat keningnya, penuh tanda tanya dan kelihatan marah sekali karena mengganggu orang lagi makan. Belum sempat dia marahi anak ini, sang ayah dari anak ini datang menghampiri dan meminta maaf atas kelancangan dari anaknya itu. Lalu dia menunduk dan berbisik kepada Bapak Botak ini. Tiba-tiba dalam sekejap raut wajah Bapak Botak ini berubah. Dia tersenyum, mengajak anak ini, memegang tangannya, mengelus-ngelus punggungnya, mengajak dia duduk makan. Apa yang dibisiki, kita bilang dibisiki, orang Makassar, yang dibisikkan oleh sang ayah, dia mengatakan begini, maaf, anak saya mengidap kanker stadium terakhir. Dibuka oleh bapak itu, kepalanya juga botak. Anak ini botak kepalanya. Diusap-usap kepalanya. Waktu anak ini datang, dia hanya diam. Tapi bapak ini lalu bertanya, kenapa kamu elus kepala saya? Anak ini menjawab, saya mau tanya, Paman, apakah benar bahwa orang berkepala botak itu memiliki kekuatan super? Karena bapak ini sudah tahu dia kanker, dia bilang, oh, nak, tentu benar. Semua orang yang berkepala botak memiliki kekuatan super. Tadi tuh jangan tersinggung, sekarang harus bangga botak ini. Orang yang botak mampu melakukan apa yang tidak mungkin akan menjadi nyata asal bersama Tuhan. Do you believe it? Dia tanya sama ini anak dalam bahasa Makassar. Do you believe it? Anak ini menjawab, of course, I believe and I can do it. Tentu saya percaya dan saya bisa bikin itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mengetahui hari-hari terakhir kita, tapi tidak bagi Yesus. Yesus tahu bahwa hari kematiannya semakin mendekat, bahwa saat dia kembali kepada Bapa sudah di ambang pintu. Maka dia mengadakan pertemuan terakhir, agak resmi sebenarnya, di ruang perjamuan di satu ruang atas. Yesus tahu bahwa hari itu semakin dekat padanya.
Pada malam itu dia mengadakan peneguhan. Ini adalah malam peneguhan. Bukan malam kesedihan, tetapi malam di mana Yesus meneguhkan para murid dengan wejangan, dengan pesan yang harus mereka laksanakan. Pesan apa itu? Pertama, melaksanakan perjamuan. Yang kedua, melaksanakan pembasuhan. Melaksanakan perjamuan bahwa Paskah Yahudi yang dipraktekkan oleh orang Israel pada waktu itu menjadi peringatan akan penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mereka keluar dari tanah Mesir. Dan sekian puluh abad praktek ini berlangsung dalam perayaan ibadah orang Yahudi. Sejak saat itu sampai tahun 70 setelah Masehi, ketika Bait Hamikdas, Baitul Maqdis, Bait Allah dihancurkan oleh Jenderal Titus dan pasukannya. Mereka tidak punya lagi tempat pengorbanan, Bait Allah sudah hancur. Yang sekarang tersisa tembok ratapan itu, lalu saat itu berhenti. Dan mulai saat itu perjamuan Paskah menjadi perayaan rumahan saja. Perjamuan Paskah adalah makan bersama, Pesah. Melewatkan atau sepadan dengan kata menyelamatkan. Hendaklah kamu memakannya cepat-cepat, itulah Paskah bagi Tuhan. Begitu yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi, dengan sederet aturan dan kisahnya. Harus ambil domba atau kambing jantan umur 1 tahun, yang penting bukan kambing orang. Harus sendiri punya, beli. Yang penting bukan ikan sunu, harus wajib. Dan orang Yahudi taat aturan. Apa yang tertulis mereka lakukan. Di akhir bacaan pertama tadi dikatakan hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu. Dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Pesan Yesus, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Bahwa pada malam terakhir Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan roti itu, seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Begitu juga dia mengambil cawan atau piala perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahnya. Seperti itulah kisah yang diterima Rasul Paulus dari Yesus sendiri mengenai kejadian malam terakhir yang diceritakan kisahnya dalam bacaan kedua pada saat ini. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Laksanakan perjamuan. Laksanakan perjamuan kudus, dan para rasul melakukannya hingga sekarang, yang diteruskan gereja kudusnya dalam Ekaristi sampai pada malam hari ini. Kita melakukannya, kita melaksanakannya, bukan main. 2000-an tahun yang lalu pesan Yesus masih kita laksanakan hari ini. Yang kedua, pesannya adalah melaksanakan pembasuhan. Praktek pembasuhan kaki merupakan tradisi bangsa Yahudi yang dilakukan oleh para pelayan kepada tuannya setelah tuannya bepergian. Begitu sampai pelayan bersihkan kaki tuannya supaya bersih masuk ke dalam rumah. Menarik Bapak Ibu, pelayan melakukan kepada tuannya. Dan pada malam hari ini kita melihat bagaimana sang tuan dan guru melakukan sesuatu yang berbeda.
anti mainstream. Dia bikin sesuatu yang berbanding terbalik dengan yang biasanya. Yesus bersujud membasuh kaki para rasul. Dia memberi suatu keteladanan. Pesan Yesus, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Akhir Injil mengatakan demikian, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang kuperbuat kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dua pokok perenungan inilah yang menjadi bahan perenungan kita yang panjang, tentu semasa hidup. Sebagaimana pada malam hari ini adalah liturgi yang panjang dimulai dalam Tri Hari Suci. Kita membukanya dengan tanda salib, sebentar tidak ditutup dengan tanda salib. Akan berlanjut besok, dan besok tidak dibuka dengan tanda salib dan tidak ditutup dengan tanda salib. Akan berlanjut malam Paskah, tidak dibuka dengan tanda salib, nanti ditutup berkat terakhir dengan tanda salib. 3 rangkaian yang panjang dalam liturgi gereja kita. Diberilah kita suatu pandangan dan perenungan yang luas mengenai misteri ilahi yang terjadi dalam 3 rangkaian panjang. Perjamuan terakhir sebagai persiapan bakti, sengsara dan kematian sebagai pernyataan kasih, kebangkitan yang mulia sebagai kemenangan abadi. Itulah yang kita renungkan dalam Tri Hari Suci ini. Marilah kita mengikutinya rangkaian demi rangkaian upacara tersebut dengan suatu suasana batin yang hikmat. Kita tidak harus menjadi botak untuk beroleh kekuatan super. Kita tidak perlu harus setiap saat bertapa tanpa melakukan apa-apa. Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi dengan keteladanannya. Saat Ekaristi berlangsung dan kita memandangnya yang tersamar dalam Hosti Kudus, di sanalah pesan, laksanakanlah perjamuan menjadi nampak. Saat istri melayani sarapan suami dan anak-anak, di sanalah pesan, lakukanlah pembasuhan menjadi nyata. Saat kita melakukan persiapan-persiapan baik di dalam iman maupun di dalam kehidupan yang nyata, pekerjaan dan pelayanan dengan sungguh-sungguh, maka 2 pesan Yesus ini terangkum secara utuh. Semoga kita mampu dan mau melakukannya asalkan bersama Tuhan. Do you believe it? Dan Tuhan menunggu jawaban kita. Of course, I believe and I can do it. Semoga demikian.